Namaku Anggar, usiaku 35 tahun. Aku baru saja menikah dengan Anggun 25 tahun, wanita cantik yang bisa membuatku berubah. Ya, kenapa dia bisa membuatku berubah? Itu karena sebelum mengenalnya, aku adalah seorang pecinta sesama jenis. Ya, aku memutuskan menikah dengan wanita karena berhubungan dengan laki-laki selalu menyakitkan hati. Entahlah, mungkin aku saja yang tidak menemukan orang yang tepat dan selalu membuat aku kecewa. Laki-laki yang pernah bersamaku hanya ingin main-main saja, tidak mau komitmen. Sebagian matre, sebagian juga akhirnya memutuskan menikah. So, untuk apa aku buang-buang waktu? Kalau mereka bisa, kenapa aku enggak? Jika bersama wanita ataupun lelaki sama-sama tidak menjamin kebahagiaan, maka lebih baik aku memilih wanita. Toh, secara material aku mampu. Buat apa aku bersembunyi di balik topeng homoku? Lebih baik jalani hidup yang pasti daripada bersama lelaki makan hati. Awalnya, aku sempat ragu. Apakah aku bisa menahan hasratku ketika aku sudah memiliki istri? Ternyata, 2 tahun berjalan pernikahan kami, aku bisa melewatinya. Setiap rumah tangga pastinya akan selalu ada masalah. Namun aku bersyukur, aku selalu bisa menanganinya dengan baik. Dan selalu bisa menahan hasratku setiap ada lelaki tampan yang berusaha mendekatiku. Itu karena rasa sayangku pada istri dan anakku yang menjadi penyemangat hari-hariku. Hingga akhirnya, hasrat itu muncul kembali. Di kamar. Sayang, ada apa? Kenapa kamu murung? Katakan, apa yang kamu inginkan? Bang, semenjak kita menikah dan memiliki anak, kita tidak pernah mengunjungi Bapak. Anggun rindu sama Bapak, tapi Anggun tidak tahu di mana keberadaan Bapak saat ini. Iya sayang, abang mengerti. Semenjak Bapak dan Ibu bercerai dan Ibu menikah lagi, Ibu tidak membolehkan aku untuk bertemu Bapak. Dan kata tetangga di rumah dulu, Bapak sering mencariku. Tapi Ibu selalu menyembunyikanku di rumah Pak D, agar Bapak tak bisa menemuiku. Dan ketika aku sudah besar, aku selalu bertanya-tanya pada ibuku, mengapa mereka berpisah? Apakah Bapak tega selingkuh? Ibu jawab tidak. Apakah Bapak tidak mencukupi kebutuhan kita? Ibu jawab tidak dan sangat cukup. Apakah Bapak pernah berbuat kasar pada Ibu? Tidak, Bapakmu sangat lembut. Lalu aku bertanya, lantas apa salah Bapak sampai Ibu memutuskan untuk berpisah? Ibu hanya jawab, Bapakmu tidak mencintai Ibu. Sampai sekarang aku bingung. Kalau Bapak tidak cinta, kenapa Bapak menikahi Ibu? Sampai ada aku. Kalau Bapak tidak cinta, kenapa Bapak tidak selingkuh dan menikah lagi? Kalau Bapak tidak cinta, mengapa Bapak masih mencukupi kebutuhan Ibu saat masih bersama? Dan tidak kurang satu apapun. Lalu di mana letak kesalahan Bapak? Sayang, sudah. Sekarang kamu tidak perlu memikirkan masalah mereka berdua. Itu sudah masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mencari keberadaan Bapak agar kamu dapat menemuinya. Abang mau kan bantu aku nyari Bapak? Tentu saja. Abang kan bisa kerja di rumah, dimanapun. Sudah ada karyawan abang yang mengurus perusahaan. Jadi abang akan temani kamu cari Bapak. Hitung-hitung kita liburan. Beneran ya bang? Iya sayang. Menurut kamu di mana kita mencari Bapak? Ke kampung nenek. Apa kamu pernah ke sana? Dulu waktu kecil, tapi aku lupa-lupa ingat. Tapi aku tahu nama daerahnya. Kalau tidak salah dekat sawah-sawah dan dekat dengan balai desa. Nanti aku tanya lagi tetanggaku yang di rumah yang dulu. Ya sudah, besok kita cari tahu dan besok juga kita berangkat. Sekarang sudah malam, kita istirahat ya. Iya, tapi sebelum tidur, mumpung anak kita lagi bobok, ting-ting. Kesempatan, waktunya bercocok tanam. Ih genit, biarin sama istri sendiri daripada sama istri orang. Berani? Enggak lah. Anggar menutup selimut keduanya. Ya, keduanya pun akhirnya bercocok tanam. Keesokan paginya. Ya, pagi ini Anggar siap-siap menemani istrinya mencari bapaknya. Sudah siap sayang? Sudah, aku juga sudah bawa baju ganti untuk kalian. Sewaktu-waktu menginap jika bapak benar-benar ada di sana. Ya sudah, ayo kita berangkat, yuk. Ya, Anggar dan Anggun pun kini berangkat. Dan sebelum menuju lokasi ke kampung neneknya,
Mereka mampir terlebih dahulu ke kompleks bekas rumah Anggun terlebih dahulu, guna mencari informasi dari tetangga yang masih kerabat jauh dari Papa Anggun. Dan setelah mendapat informasi beserta alamat, keduanya pun menuju kampung nenek Anggun. Gimana sayang? Mereka nggak tahu kontak Bapak, tapi terakhir ketemu 1 tahun yang lalu. Katanya Bapak sudah pulang dari merantau dan sekarang diam di rumah nenek, mengurus sawah dan ladang. Ya sudah, mudah-mudahan kita bertemu dengan Bapak. Iya Bang, aku kangen sama Bapak. Meskipun Bapak sambungku sangat baik padaku dan tidak pernah membeda-bedakanku dengan saudara tiriku, tapi bagaimanapun dan seperti apapun, aku tetap merindukan Bapak kandungku. Dan Ibu juga sudah tidak melarangku lagi untuk bertemu Bapak. Iya sayang, aku ngerti. Di suatu desa, di suatu desa yang sejuk dengan hamparan sawah dan gunung, sore ini seorang pria senja tengah berjalan di pematang sawah hanya dengan telanjang dada dan hanya memakai celana panjang saja. Pak Warno, monggo. Monggo, ucap Pak Warno ketika ada ibu-ibu yang sedang berjalan dari ladang dan menyapanya. Jeng, aku heran, kok tambah tua Pak Warno tambah jos tenan ya, badannya itu loh, kok bisa berotot, gagah, gak kayak suami-suami kita, buncit semua. Iya ya Jeng, rasa-rasanya dari dulu gak pernah berubah, awet muda. Ya maklum, orang kota. Tapi kenapa ya, ganteng-ganteng, kaya, kok cerai ya sama istrinya? Iya ya, anaknya kemana ya? Kok gak pernah nengok, tak lihat-lihat, tiap hari sendiri aja nongkrong di sawah. Iya, kasihan ya. Atau jangan-jangan dia mau deketin si janda kaya, Bu Rubini, yang baru ditinggal mati Pak Haji. Mungkin saja, mereka kan dulu kenal ya. Iya, kalau jodoh, ya cocok-cocok aja. Lawang Bu Rubini juga awet muda, tajir lagi. Iya. Pak Warno sendiri sedang duduk-duduk di pematang sawah. Dengan topinya itu dia menghadap ke arah matahari sore. Hingga pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah mobil yang berjalan menuju rumahnya. Sepertinya ada tamu. Siapa yang datang? Pak Warno pun yang penasaran berjalan menuju ke rumahnya. Dan di mobil sendiri, Anggun seketika terperanjak ketika melihat Pak Warno yang berjalan dari pematang sawah menuju pekarangan rumahnya. Bapak! Bapak? Kamu yakin dia Bapak sayang? Iya Bang. Anggar heran dan terperangah melihat mertuanya yang masih muda dan tampan itu. Rasanya bak seusianya saja, seperti masih umur 35 atau 40-an saja, dan masih gagah. Dan yang paling membuat Anggar heran, meski saat ini mertuanya sedang berjalan dari pematang sawah, namun dari dalam mobil, Anggar dapat terlihat jelas pahatan otot mertuanya itu. Sungguh gagah, dan semakin mendekat, semakin jelas ketampanan mertuanya itu. Jujur, selama ini Anggar belum pernah tahu sosok bapak istrinya itu, karena memang Anggun tak pernah menyimpan foto keluarganya semenjak ibu dan bapaknya berpisah. Itu karena rasa trauma ibunya yang sakit dan kecewa sehingga menghapus semua kenangan keduanya, termasuk foto-foto bapak. Beruntung istrinya masih mengingat betul wajah bapaknya dan sangat tampan. Tak heran jika putrinya yang sekarang menjadi istrinya sangat cantik. Paras teduhnya membuat Anggar yang tadinya belok berhasil membuatnya lurus kembali. Ternyata wajah cantiknya menurun dari sang bapak yang jujur, andai saja bapaknya masih muda dan seusianya, dan jika saja bukan mertuanya sendiri, pastinya Anggar lebih memilih bapaknya. Ya, Anggar dan Anggun kini turun dari mobil dan berjalan menghampiri bapaknya. Bapak! Maaf, Ananda mencari siapa? Seketika Anggun memeluk bapaknya yang membuat Pak Warno terlihat masih bingung. Dan Anggar yang sembari menggendong putra kecilnya itu tersenyum, lalu meraih tangan Pak Warno dan menciumnya. Pak, ini Anggun Pak. Anggun Sekar Suwarno, anak bapak. Iya Pak, anak bapak. Anggun, 15 tahun nak. 15 tahun bapak tak memelukmu nak. 15 tahun bapak tak melihat putri kecil bapak. Dan sekarang Tuhan mendengar doa bapak yang selama ini bapak pinta. Bapak rindu kamu nak. Ini cucu bapak. Iya pak. Ini suami kamu. Iya pak. Anggar seketika terkejut
ketika mertuanya yang ganteng itu memeluknya sembari sesegukan. Terima kasih nak, terima kasih. Terima kasih telah menjadi penggantiku, menjaga dan melindunginya. Dan terima kasih atas keringanan hatimu karena telah mengizinkan seorang anak bertemu dengan orang tuanya yang telah lama berpisah. Kamu sungguh suami berhati besar, menerima kelebihan dan kekurangan anakku yang bukan dari keluarga utuh. Sama-sama Pak, saya juga dari keluarga tak utuh. Dan saya juga seorang ayah. Saya bisa merasakan apa yang Anggun rasakan. Anggun sangat merindukan Bapak. Iya nak, iya, ucap Pak Warno yang masih sesegukan sembari memeluk menantunya itu. Dan anehnya, Anggar tak hanya terharu, tapi juga terangsang ketika bapak mertuanya itu memeluk tubuhnya dengan kencang. Tubuh Pak Warno masih padat dan kokoh, ototnya juga masih keras. Dan itu dapat Anggar rasakan ketika sedang mengelus punggungnya. Luar biasa sekali bapak mertuanya ini. Adek, peluk kakek. Ini kakek. Kakek. Oh, tuh. Cucu kakek ganteng sekali. Kayak papanya, ucap Pak Warno yang seketika membuat Anggar seneng saat memuji cucunya ganteng sepertinya. Adek, salim sama kakek. Oh, tuh. Pinter. Ayo, masuk. Nanti saja ngobrolnya. Hari mulai gelap. Pasti kalian lelah. Bapak tinggal sendiri? Iya, tapi setiap pagi ada Mas Parjo yang kerja di sawah dan kadang memasak untuk Bapak. Astaga, Bapak sampai lupa, kalian pasti lapar. Biar Bapak masakin kalian. Bapak jangan repot. Anggun dan Abang bukan tamu. Anggun anak Bapak. Bapak tidak perlu seperti ini. Biar besok Anggun yang masak untuk Bapak. Tapi malam ini Anggun ingin mengajak Bapak makan malam di luar saja. Sembari keliling kampung, melihat suasana kampung malam hari. Anggun rindu masa-masa kecil. Juga rindu warung yang sering Bapak ajak Anggun dulu. Apa warungnya masih, Pak? Masih, nak. Sekarang yang mengurus juga anaknya, seusia kamu. Iya, Pak. Bapak masih gak nyangka ketemu anak Bapak. Rasanya Bapak terharu. Bapak, ucap Anggun lagi-lagi mendekati bapaknya dan merangkulnya. Keduanya pun saling merangkul dan Anggar sedari tadi ikut senang memperhatikan keduanya. Bagaimana kabar ibumu, nak? Baik, Pak, sehat. Anggun sudah izin mau ketemu Bapak dan ibu mengizinkan. Syukurlah, ibumu sudah legowo menerima kesalahan Bapak. Maafin Bapak ya, nak. Bapak tidak bisa menjaga ibumu. Bapak minta maaf. Semua salah Bapak. Ibumu pantas mendapatkan yang lebih baik dari Bapak. Bapak, sudah. Anggun tidak mempermasalahkan masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah Anggun bisa berkumpul lagi dengan Bapak. Dan melihat Bapak sehat, Anggun sudah lega. Dan kenapa Bapak tidak menikah lagi, Pak? Biar Bapak gak kesepian. Tanya Anggun yang seketika membuat Pak Warno menatapnya. Rasa bersalah Bapak pada ibumu membuat Bapak berjanji pada diri Bapak jika ibumu adalah satu-satunya perempuan terakhir untuk Bapak. Tapi, apa Bapak gak kesepian? Sama sekali tidak. Apalagi sekarang ada cucu. Tuh, cucu kakek. Lagi pula, Bapak sudah tua. Kata siapa? Bapak awet muda kok, ya kan Bang? Oh, iya. Masih tampan dan gagah, ucap Anggar yang seketika membuat Pak Warno menatapnya. Mungkin Bapak keseringan olahraga macul di sawah. Bisa aja Bapak. Wajahmu mengingatkan Bapak pada seseorang. Kalian sangat mirip, ucap Pak Warno menatap Anggar. Siapa Pak? Bang Anggar mirip siapa? Sahabat Bapak yang sudah lama tak bertemu. Oh begitu. Lalu kemana sahabat Bapak? Apakah kalian masih sering bertemu dan mengunjungi satu sama lain? Tanya Anggar penasaran. Sudah 10 tahun Bapak tak bertemu karena dia menghilang. Tuh kan, Bapak istri gak punya, teman gak ada. Bapak ikut kita ke kota ya, tinggal sama kita. Iya Pak, biar kita bisa mengurus Bapak agar Bapak tak kesepian. Tambah Anggar semangat. Bapak tidak bisa meninggalkan kampung ini.
Bapak tidak bisa meninggalkan sawah dan ladang. Kasian, nanti rumah ini kosong. Kalian saja yang sering-sering kesini tengokin Bapak. Atau kalau hanya seminggu sekali, Bapak akan datang untuk menengok cucu. Ya sudah, kita akan sering-sering kesini. Dan kita juga akan sering-sering jemput Bapak tinggal di kota. Seminggu sekali. Ya sudah, kalau begitu, ayo Bapak antar ke kamar kalian. Untung saja setiap hari Bapak bereskan. Iya Pak. Nah, ini dia. Kalian rehat dulu. Kalau mau mandi, kamar mandinya di sebelah. Bapak mau mandi dan sholat dulu. Iya Pak. Pak Warno pun keluar kamar. Namun saat keluar kamar, Pak Warno sempat memperhatikan Anggar. Dan Anggar pun menyadari saat mertua tampannya itu menatapnya. Jantungnya seketika berdegup. Tatapan mata mertuanya itu sungguh tajam dan sangat membuat hatinya kesemutan. Anggar pun tersenyum hormat sembari menganggukkan kepalanya. Dan Pak Warno membalas senyum Anggar dan Pak Warno pun keluar kamar. Abang mandi duluan ya. Ini baju ganti abang. Anggun mau masak air hangat dulu buat adek. Nanti kalau abang udah selesai mandi dan sholat, gantian jagain adek ya. Anggun gantian mandi. Iya sayang. Ya, Anggun pun memasak air hangat untuk putranya. Lalu kemudian memandikannya di kamar mandi satunya. Dan ketika selesai memandikan putranya dan menggantikan baju, Anggun hendak membuatkan kopi untuk bapaknya yang baru saja keluar dari kamarnya. Wah, cucu kakek sudah mandi. Iya kek, mau minum cucu. Sini, biar bapak yang gendong. Iya pak, bapak mau Anggun buatin kopi? Ah, nanti saja. Kan nanggung, sebentar lagi kita akan keluarkan. Iya pak. Suamimu mana? Masih sholat pak. Ya sudah, biar bapak yang jaga dedek. Kamu mandilah. Iya pak, ini susunya. Ya, Pak Warno pun menggendong cucunya yang sedang meminum susu. Sembari berjalan keluar rumah menikmati pemandangan sawah dengan lampu-lampu kerlap-kerlip di malam hari. Pak, sapa Anggar menghampiri Pak Warno. Shh, bocahnya mau tidur, ucap Pak Warno sembari menimang-nimang cucunya. Oh, iya Pak, mungkin Dede ngantuk. Sedari tadi gak tidur di perjalanan. Iya, kasihan. Pak, Bang, yuk. Yuk Pak. Nih, gendong dulu dedeknya. Bapak kunci dulu rumahnya. Iya Pak. Mari Pak. Loh, Bapak di mana? Bapak di depan aja sama abang. Ya sudah. Ya, entah mengapa Anggar jadi gugup ketika duduk bersama bapak mertuanya itu. Anggar sesekali memperhatikan Pak Warno yang memakai kemeja lengan panjang dan sarung itu. Sungguh tampan dan tubuhnya benar-benar padat. Entah mengapa Anggar merasa ketakutan yang berlebihan. Pasalnya, Anggar sudah menganggap penyakit kehumuannya sudah sembuh. Bahkan ketika beberapa teman tampannya yang menggodanya, namun Anggar tak tergoda. Tapi, kenapa setelah bertemu bapak mertuanya sendiri, justru membuat jiwa homonya kembali meronta-ronta? Aneh, pesona sang mertua bisa merobohkan benteng kesetiaannya yang selama ini ia jaga untuk istrinya. Gawat, tidak. Anggar tidak boleh kelepasan. Ini sangat beresiko. Ya kalau Pak Warno gay, kalau enggak bisa-bisa Anggar bisa dipukul mertuanya jika tak terima dan dianggap tidak sopan alias menantu tak tahu diri. Dan kedua, krus dengan mertua bisa-bisa berdampak pada rumah tangganya. Bagaimana kalau Anggun mengetahui suaminya ada main sama bapaknya? Gawat, Anggar tidak boleh kelepasan. Anggar harus bisa menahan sekuat mungkin dari godaan pesona mertuanya. Apapun itu, Anggar tak ingin mengorbankan rumah tangganya. Jangan sampai istrinya tahu apa yang ia rasakan saat ini. Bisa berabe. Ketiganya pun mengobrol di mobil. Anggun dan Pak Warno membahas masa-masa kecil Anggun yang dulu saat sempat berkunjung dan tinggal di rumah neneknya. Dan Anggar hanya menjadi pendengar yang baik dengan sesekali merespon obrolan keduanya. Dan saat keduanya sedang mengobrol dan Anggar fokus menyetir, entah kenapa Anggar merasakan jika bapak mertuanya itu terus-terusan memperhatikannya. Anggar yang penasaran sengaja menoleh menatap Pak Warno. Namun Pak Warno terlihat buru-buru mengalihkan pandangannya ke jalan. Sungguh sangat aneh. Tatapan matanya juga tak wajar, layaknya tatapan mertua pada menatunya. Tapi lebih kepada tatapan, sudahlah,
Anggar buru-buru menyingkirkan pikiran kotornya. Semoga saja dugaannya salah. Anggar, ya Pak. Itu dia, warungnya. Oh, iya Pak. Entah mengapa, Anggar sangat senang ketika mertuanya itu memanggil namanya. Dan suaranya sungguh terdengar seksi di telinganya. Sangat tegas namun menggairahkan. Ya, ketiganya pun turun dan makan malam bersama. Dan ketika ketiganya makan bersama, gerak-gerik bapak mertuanya itu semakin terlihat mencurigakan saja. Yang selalu diam-diam memperhatikannya. Namun ketika Anggar balik menatapnya, Pak Warno lagi-lagi mengalihkan pandangannya. Sungguh Anggar penasaran. Tak lama kemudian setelah makan malam, ketiganya pun kembali ke rumah. Setelah menidurkan Dedek, Anggun hendak membuatkan kopi bapaknya yang kini sedang duduk-duduk santai sembari merokok di pondok gazebo di pinggir sawah. Sayang, abang nemenin bapak ngobrol ya di depan. Kamu istirahat saja nemenin Dedek. Oh iya bang, bentar aku buatin kopi dulu buat kalian. Ya sayang. Anggun pun ke dapur membuatkan kopi untuk bapak dan suaminya. Sedangkan Anggar keluar rumah menghampiri bapak mertuanya. Pak, kenapa tidak istirahat? Belum ngantuk Pak, dan pengen ngobrol sama Bapak. Oh, rokok? Gak ngerokok Pak. Bagus. Oh iya, Nak Anggar sibuk apa? Saya punya bisnis garmen Pak. Oh bagus. Lalu di mana Nak Anggar bertemu putri Bapak sehingga kalian bisa menikah? Gak sengaja saat dia nemuin dompet saya Pak. Dia menghubungi nomor telepon saya yang tertera pada kartu nama saya yang ada di dompet. Lalu saya mengajaknya ketemuan. Dan gak nyangka aja yang nemuin dompet secantik dia. Saya jatuh cinta dan akhirnya saya memutuskan menikahinya. Dan saya gak heran sih, ternyata wajah cantik istri saya menurun dari bapaknya yang tampan. Ucap Anggar yang membuat Pak Warno tersenyum sembari menatap tajam menantunya. Kalian juga pasangan serasi, cantik dan tampan. Puji Pak Warno yang membuat Anggar salting. Pak, Bang, kopinya. Terima kasih nak. Sayang, istirahatlah. Kamu pasti lelah. Biar abang yang nemenin bapak. Ya sudah, Anggun istirahat duluan ya pak. Ya, keduanya pun kini menyeruput kopi berdua. Apa bapak setiap malam duduk menikmati pemandangan sawah seperti ini? Ya, selalu. Apa bapak gak kesepian? Anggar mau bapak ikut kita ke kota. Bapak lebih senang tinggal di desa. Di kota tak ada sawah. Dan kalaupun ada, tak akan ada yang setenang di desa seperti ini. Bapak tidak pernah merasa sepi. Suara jangkrik dan kodok ramai menemani bapak. Oh, begitu. Sejujurnya, alasan bapak tak mau ke kota karena adanya suatu hal yang membuat bapak tetap bertahan tinggal di desa. Apa itu pak? Cerita saja sama saya. Saya tak hanya bisa menjadi mantu, tapi bisa juga menjadi teman ngobrol. Tanya Anggar yang seketika membuat Pak Warno mematikan rokoknya yang tinggal sedikit. Lalu beranjak dari tempat duduknya, mengambil gelas kopi dan berjalan perlahan ke pematang sawah. Lalu Anggar berjalan mengikuti di belakangnya. Jujur, Bapak sebenarnya tidak mau menolak keinginan baik kalian, mengajak Bapak tinggal bersama kalian. Terima kasih, Bapak sangat senang. Senang sekali. Orang tua mana yang tak senang jika anaknya berbakti pada orang tuanya? Orang tua mana yang tak senang jika diperhatikan oleh anaknya? Hanya saja Bapak memiliki alasan tersendiri kenapa Bapak menolak. Pertama, selain Bapak harus menjaga peninggalan ibu atau nenek Anggun. Kedua, Bapak punya janji pada seseorang. Maksud Bapak, sahabat Bapak. Bagaimana kamu bisa tahu? Dari awal saat Bapak cerita jika saya mirip sahabat Bapak yang sudah lama tak bertemu, di situ saya merasakan jika Bapak amat merindukan beliau. Dan nampaknya beliau terlihat sangat berarti di hidup Bapak. Ya, benar. Kamu benar. Dia mirip sama kamu. Wajahnya, tubuhnya, semua mirip kamu. Kamu benar-benar mengingatkan Bapak kepadanya. Sudah lama dia tidak menemui Bapak. Bapak masih ingat janjinya jika dia akan menemui Bapak dan akan tinggal bersama Bapak selamanya di desa. Karena kami suka pemandangan sawah dan banyak kenangan yang kita lalui di sawah. Dan ketika melihat kamu,
Bapak langsung teringat dengannya. Saya mengerti, Pak. Lalu, kenapa Bapak tak mencari dan menemuinya saja? Bapak sudah sempat mencarinya ke rumahnya. Namun ternyata dia sudah tak tinggal di sana. Dan tak tahu entah kemana. Yang jelas, dia menghilang begitu saja dari Bapak. Dan bahkan sampai saat ini, Bapak masih menunggunya. Oh, begitu rupanya. Ucap Anggar yang seketika membuat Pak Warno lagi-lagi menatapnya. Lalu ketika Anggar menatapnya balik, kali ini Pak Warno tak memalingkan wajahnya dan terus menatap wajahnya yang membuat Anggar sedikit gugup. Anggar, ya Pak, wajahmu sangat mirip sekali dengannya. Atau jangan-jangan, maksud Bapak? Sebentar. Pak, ini almarhum papa saya. Warsito? Kamu anak Warsito? Bapak mengenal papa saya? Dia sahabat Bapak. Jadi dia sudah pergi. Prak, gelas di tangan Pak Warno pun jatuh. Lalu Pak Warno duduk terjatuh lemas di pematang sawah yang membuat Anggar panik. Pak, Bapak gak apa-apa? Teriak Anggar merangkul dan mencoba menenangkan mertuanya itu. Bapak tak menyangka, ternyata dia sudah berpulang lebih dulu meninggalkan Bapak. Iya Pak, Bapak mengidap kanker kelenjar getah bening setelah berpisah dari Mama. Jadi itu alasanmu Warsito tak menemuiku. Kenapa kamu gak jujur selama ini jika kamu sakit? Kenapa kamu berpura-pura selalu sehat di depanku? Dan kenapa kamu tak mengizinkanku merawatmu di saat-saat terakhirmu? Padahal kamu sudah berjanji akan hidup bersamaku. Aku selalu menunggu kedatanganmu. Tapi kamu kenyataannya, kamu pergi. Pak, sabar Pak. Tak hanya Bapak yang sebagai sahabat kehilangan Papa. Tapi Anggar pun yang sebagai anak juga sama. Kehilangan sosok Papa. Ucap Anggar mengelus-ngelus punggung Pak Warno. Dan posisi keduanya kini sangat dekat. Yang seketika membuat Pak Warno menghentikan tangisnya. Lalu menatap wajah menantunya itu. Keduanya saling bertatapan. Wajah Pak Warno semakin tampan jika dilihat dari dekat. Meski air matanya bercucuran. Ya, kini Anggar mengerti kenapa orang tua Anggun dan orang tuanya berpisah. Ternyata ada rahasia besar yang kini telah terpecahkan. Ya, Anggar tersenyum menenangkan Pak Warno. Namun Pak Warno masih datar menatapnya. Air matanya terus mengalir. Anggar yang tak tega hendak mengusap air matanya. Namun ketika hendak mengusap, Pak Warno menahan tangan Anggar. Kemudian, ya, Anggar terkejut saat Pak Warno mencium bibirnya secara tiba-tiba. Anggar terdiam, menikmati ciuman mertuanya yang luar biasa itu. Rasanya sedap sekali. Anggar tak bisa menolak. Yang ada pertahanan Anggar jebol dan berusaha membalas ciuman Pak Warno. Namun ketika Anggar mulai membuka bibirnya dan hendak menyantap bibir mertuanya itu, Pak Warno tiba-tiba melepas ciumannya yang membuat Anggar heran. Maaf Gar, Bapak terlalu rindu pada papamu. Bapak khilaf. Lupakan kejadian baru saja. Istirahatlah, Bapak juga mau istirahat. Ucap Pak Warno masuk ke rumah, meninggalkan Anggar yang masih terduduk di pematang sawah sambil memegangi bibirnya. Pagi hari kemudian, singkat cerita, pagi ini Anggun sudah bangun pagi-pagi buta dan berbelanja ke pasar subuh-subuh, lalu memasak sarapan untuk bapak dan suaminya. Dan setelah siap, kebetulan bapak sudah bangun dan baru saja sholat. Pak, sarapan? Wah, pagi-pagi sudah tercium aroma dari pawon. Terima kasih ya nak. Mana cucu bapak? Ah, itu dia suaranya. Baru bangun. Sebentar pak. Anggun bangunin abang dulu. Ini wedang jahenya pak. Iya, makasih nak. Bawa dedek ke sini. Bapak mau gendong. Iya pak. Pak Warno pun menyeruput wedang jahenya. Sedangkan Anggun membangunkan Anggar. Anak bunda udah bangun. Bang, abang bangun. Sholat subuh. Habis itu kita sarapan. Dan harus kembali ke kota. Rasanya abang gak pengen kembali ke kota sayang. Abang betah sekali di sini. Bang, Anggun juga betah dan gak tega ninggalin bapak sendiri. Tapi Anggun kan gak bisa lama-lama ninggalin karyawan di butik. Minggu depan kita kesini lagi ya. Atau bapak kita jemput dan kita bawa ke kota. Iya sayang, ide yang bagus.
Apa Bapak sudah bangun? Sudah dari tadi, ayo buruan. Ya. Ya, Angga pun buru-buru mandi dan setelah berganti pakaian, Angga pun menuju ke meja makan. Dan entah mengapa, Anggar jadi canggung saat Anggar dan mertuanya saling bertatapan. Pak, sapa Anggar dan Pak Warno tersenyum seperti biasa, seperti tak terjadi apa-apa di antara keduanya. Duduk, ayo sarapan, perintah Pak Warno dan ketiganya pun sarapan bersama. Dan ketika ketiganya sarapan, Anggar merasa mertuanya itu tak lagi menatapnya seperti biasanya. Pandangannya cenderung merunduk dan tatapannya hanya tertuju pada piring nasi dan sesekali hanya pada Anggun dan cucunya saja. Dan enggan menatapnya. Singkat cerita, tibalah waktunya Anggun dan Anggar berpamitan. Pak, Anggun pamit dulu ya. Minggu depan kita kesini lagi, ucap Anggun memeluk bapaknya. Iya, jangan lama-lama. Bapak akan kangen kalian, terutama cucu bapak. Iya pak, dedek, salim sama kakek, cium kakek. Pinter, dah yuk masuk mobil. Pak, Anggar pamit ya, ucap Anggar memeluk Pak Warno dan Pak Warno juga memeluknya. Anggar deg-degan saat Pak Warno mengelus punggungnya dan pelukannya begitu kencang namun hanya sebentar lalu melepaskannya. Hati-hati, ucap Pak Warno lalu Anggar tiba-tiba membisikkan sesuatu di telinga mertuanya. Anggar, gak akan biarkan bapak kesepian. Anggar akan segera kembali. Cup, bisik Anggar dengan sedikit mengecup pipi mertuanya. Beruntung Anggun di dalam mobil dan tak melihatnya. Dan Anggar pun menyusul masuk mobil meninggalkan Pak Warno yang terdiam dan mematung. Pak, kalau ada apa-apa, telepon Anggun ya Pak. Iya nak. Anggun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah kakek. Anggar pun mengklakson mobilnya. Dan dari spion mobil, Anggar dapat melihat jika mertuanya masih berdiri melambaikan tangan. Hingga mobil pun menjauh dan keduanya kembali ke kota.